Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlanjutkan kajian tafsir daripada surah Al-Baqarah. Kita masuk ayat ke-40 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, dan takutlah kepadaku saja. Inilah ayat yang pertama kali membuka kisah lembaran Bani Israel. Karena dalam surah Al-Baqarah ini paling banyak menceritakan tentang kisah Bani Israel dan juga orang-orang Yahudi. Beda dengan surah Al-Imran. Kalau surah Al-Imran lebih ke membahas orang-orang Nasrani. Karena asbab nuzul surah Al-Imran itu salah satunya adalah ketika datang kabilah Najran yang beragama Nasrani ingin masuk Islam, tapi kemudian mereka berdialog lebih dahulu tentang siapa Isa, ibundanya, dan juga soal ketuhanan. Maka turunlah surah Al-Imran 1 sampai ke hampir 100 ayat. Tapi surah Al-Baqarah ini lebih banyak bicara tentang orang Yahudi. Umumnya bicara soal Bani Israel, karena harus dibedakan Bani Israel dengan Yahudi. Yahudi itu bagian daripada Bani Israel, tapi Bani Israel bukan Yahudi. Karena Bani Israel itu kumpulan dari 12 kabilah, salah satunya Yahudi. Jadi setiap Yahudi adalah Bani Israel, tapi tidak setiap Bani Israel dia Yahudi. Malam ini kita akan berkisah tentang Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari mana kita bermula dari kisah Bani Israel ini? Al-Quran menyebut kalimat Bani Israel ini sebanyak 43 kali. Yang 41 kali lafadznya Bani Israel, dan yang 3 kali dimufradkan, lafadznya hanya Israel saja. Jadi jumlah secara keseluruhan dalam Al-Quran Allah menyebut kalimat Bani Israel 43 kali, dan tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Ma'idah, surah Al-A'raf, Yunus, Al-Isra, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran paling banyak mengkisahkan Bani Israel. Kaum yang paling banyak dikisahkan itu adalah Bani Israel.
Padahal umat-umat para nabi itu banyak. Umpamanya kaum Ad, umatnya Nabi Hud. Kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh. Kaum Sodom, umatnya Nabi Lut. Artinya dalam Quran itu umat-umat para nabi banyak juga diceritakan. Tetapi khusus umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Bani Israel, itu paling banyak dibicarakan. Jadi kisah Bani Israel ini hampir menyeluruh dalam Al-Quran. Artinya bahwa nabi yang paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa, sebagai nabi daripada Bani Israel. Menarik untuk kita kisahkan bagaimana kisah Bani Israel dari awal sampai akhir, sampai sekarang menjadi sebuah negara yang disebut dengan Israel. Kok bisa sampai negara tersebut menjadi negara Yahudi? Walaupun tidak pantas orang-orang Yahudi yang ada di Israel negaranya disebut Israel, karena Israel itu diambil dari Israel, dan Israel itu nama lain daripada Yakub. Sementara Yahudi yang sekarang sudah jauh dari ajaran Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, ya kita katakan negara Yahudi. Selesai. Taib, kita urut walaupun tidak detail ya, karena kalau detail kan waktunya panjang. Kita ambil poin-poin pentingnya saja secara singkat supaya punya gambaran bagaimana sejarah Bani Israel dari masa ke masa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berawal kisah Bani Israel adalah dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah hijrah dari negeri Babylon, negerinya Namrud, bersama istrinya Sarah menuju Palestina. Kemudian di Palestina inilah banyak peristiwa sampai dia hijrah ke Mesir, kemudian balik lagi ke Palestina, akhirnya menetap di Palestina. Lah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kunjung punya keturunan. Sampai akhirnya kemudian dia menikahi budaknya Sarah yang bernama Hajar, baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Singkat cerita, setelah punya anak Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Sarah kabar gembira dengan kedatangan 3 malaikat yang menjelma seperti manusia yang tampan. Kemudian menghabar gembirakan kepada Ibrahim bahwa istrinya walaupun sudah tua dan dianggap mandul, telah dihabar gembirakan Allah akan memiliki keturunan. Sempat ketika itu istrinya Ibrahim, Sarah ini tertawa, fadhahikat, begitu dalam Quran, tertawa. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa, walaupun sudah tua dan mandul, kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka lahirlah keturunan dari Sarah, seorang anak laki-laki namanya Ishak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan,